perhatian terhadap mereka minim. Banyak anak-anak yatim, kombatan GAM itu secara ekonomi hidupnya susah. Sementara perjuangan mereka itu sampai harus kehilangan ayah. Gimana perasaan mereka melihat ada teman-teman ayahnya yang kemudian hidup bergelimang harta, hidup mewah, ya kan? Itu kan memunculkan kesenjangan, ya kan? Ada memunculkan. Nah, ini kan juga memunculkan apa semacam ketidakpuasan sebenarnya terhadap proses perdamaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habasuluh, kembali lagi di podcast Habasuluh. Dan hari ini kita sudah kembali kedatangan seorang narasumber untuk berbincang ya selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, jadi jangan lupa untuk saksikan terus podcast Habasuluh yang akan hadir ya setiap minggunya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan ini sudah selalu dibahas. Maksudnya sudah sangat sering dibahas sih sebenarnya. Dan kita sudah kedatangan seorang jurnalis hari ini, Pak Yos Rizal ya. Nah, beliau ini adalah jurnalis praktisi media dan saat ini bertugas di salah satu media terbesar juga di Aceh, Pak ya. Dan beliau ini juga alumni dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana. Oke. Dan hari ini Pak Yos, kita katanya akan membahas katanya hari ini kita akan membahas tentang perdamaian Aceh. Iya. Oke. Nah, jadi kenapa pertanyaan pertama adalah ini kan perdamaian Aceh tadi ya 2005 2023 sudah 18 tahun ya. Hampir 20 tahun, 18 tahun. Hampir 20 tahun. Kenapa masih terus dibahas hingga hari ini? Maksudnya pembahasannya yang memang ya masih di talk show kan, didiskusikan sampai hari ini. Iya, terima kasih Nanda. Oke. Terima ya, kasih Pak, juga udah diundang di acara podcast di Habasuluh. Okay. Ya, menarik sekali memang pertanyaannya karena kita damai udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun banyak orang bertanya apa lagi yang harus dibahas tentang perdamaian. Okay. Kan udah selesai perdamaian kita ini, ya kan? Dalam asumsi berarti ini udah final, ya. Sudah selesai perdamaian kita, ya kan? Dan juga kalau kita baca di banyak jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi, juga memang secara hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perdamaian ini sudah berjalan cukup bagus, ya kan? Sudah on the track sebenarnya. Nah, jadi ketika kita mengulas lagi isu tentang perdamaian, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti Nanda sampaikan tadi. Okay. Ya kan? Tapi dalam perspektif saya sebetulnya, ya kan? Saya sepakat bahwa memang perdamaian hari ini sudah berjalan cukup bagus ya. Sudah berjalan hampir 20 tahun. Ini kan lumayan lama sebenarnya. Lumayan lama. Dan tentu kita berharap proses perdamaian ini bisa berlangsung abadi. Tapi kan bukan kemudian kita menafikan potensi-potensi yang ada. Nah, saya yakin dalam proses perdamaian itu juga tentu ada kerikil-kerikil ya, kita bisa katakan, ya kan, yang bisa berpotensi mengganggu jalannya perdamaian ini. Nah, posisi saya sebenarnya di situ, ya, untuk melihat potensi itu. Mungkin terkesan sepertinya pesimis, tapi bukan pesimis sebenarnya, ya kan? Justru saya berharap banyak bahwa perdamaian kita ini bisa abadi. Saya termasuk generasi yang lahir saat konflik, ya kan? Saya merasakan gimana sulitnya kehidupan saat konflik itu, ya kan? Dan saat proses perdamaian itu, saya baru hampir selesai di S1. Oke. Nah, berarti hampir setengah itu saya lalui di masa konflik. Okay. Jadi saya paham persis bagaimana kehidupan saat masa konflik itu. Dan tentu saya tidak ingin dong kita mengulang lagi sejarah kelam itu, ya kan?
karena itu saya berpikir bahwa untuk bisa menjaga perdamaian ini lestari, ya kan, setiap potensi-potensi yang muncul itu harus bisa dipetakan, sehingga bisa bisa dilakukan upaya lebih dini, ya, untuk meredam itu, sehingga betul-betul perdamaian kita ini bisa dirawat. Nah, itu Nanda. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita bilang ya sudah final gitu ya, kalau kata Pak Yos tadi, kalau kita bilang sudah final, malah ini kayaknya kalau nggak salah ini ada teori sosial malah Pak. Jadi setelah 15 tahun itu konflik itu ada kemungkinan kembali, itu menurut teori sosial, walaupun sudah aman-aman saja. Dan saat ini ya, untuk Aceh gitu, ini setelah 15 tahun, sekarang di 18 tahun, apakah pemicu-pemicu atau ya pemantik-pemantik itu, karena Pak Yos bilang tadi bukan pesimis, tapi ada kewaspadaan berarti kan. Nah, pemicu-pemicu itu apa sudah ada terlihat? Iya, betul sekali. Saya juga pernah baca itu ya, teori sosial tadi itu. Dan itu memang saya rasa teori itu kan dasarnya juga dari realita di lapangan. Saya pernah baca itu, misalnya dia mengulas konflik di beberapa negara yang ternyata itu tidak permanen ya. Ada siklus yang berulang setelah 10 tahun dia muncul lagi gitu kan. Dan nah, ini saya ingin jelaskan kan. Ada beberapa hal yang memang kemarin mendasari pemikiran saya ya, waktu saya juga melakukan penelitian, walaupun tidak secara spesifik berbicara masalah perdamaian, tapi ada irisannya ke sana. Beberapa pemikiran saya itulah, yang pertama itu fakta sejarah kita. Ya, kita tahu bahwa sejarah Aceh itu penuh dengan konflik. Mulai dari masa Kesultanan, kita perang dengan Inggris, Belanda, ya kan, Jepang, kemudian kita berkonfrontasi dengan negara, ya kan, dari DTII dan GAM. Nah, kalau kita persempit dalam konteks kaitannya Aceh, hubungan Aceh dengan Jakarta, itu mulai muncul itu sejak Perang Cumbu. Memang pemahaman kita kan selama ini Perang Cumbu itu kan perang saudara ya, perang saudara, konflik sosial antara kaum ulama dengan ule balang. Tapi sebenarnya di situ kepentingannya adalah kita gabung NKRI atau tidak. Ya kan? Kan itu yang menjadi persoalan ketika itu. Artinya konflik kita dengan pusat itu telah terjadi awal mulanya itu di Perang Cumbu. Ya kan? Nah, setelah selesai Perang Cumbu berlanjut ke DTI, ya kan? Itu jelas, ya kan? Kemudian selesai DTI berlanjut di Gerakan Aceh Merdeka. Dan ini ada 3 fase di masa Gerakan Aceh Merdeka itu yang muncul tenggelam, timbul tenggelam dia, ya kan? Sempat muncul, kemudian mereda, ya kan? Muncul lagi, mereda, dan terakhir menjelang perdamaian, itu yang terakhir ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang konflik yang terjadi di Aceh ini kan seperti sebuah siklus dia, berulang. Dan karena itu saya khawatir, ini kan menjadi dasar pemikiran saya. Ini saya khawatir bisa jadi suatu saat itu akan muncul lagi. Itu. Nah, ini yang menjadi latar belakang, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, perdamaian kita, MOU Helsinki. Kalau kita boleh jujur, ya kan? MOU Helsinki itu bukan dilandasi keinginan yang tulus dari masing-masing pihak sebetulnya. Nah, ya kan, perdamaian itu terwujud karena adanya tsunami. Nah, ya kan, jadi memang kemudian setelah tsunami, memang ada niat sebetulnya kan, niat. Tapi kan kita harus pahami juga niat itu karena adanya musibah tsunami. Jadi bukan niat yang muncul dari hati gitu ya, ya kan. Seandainya tidak ada tsunami,
apakah kita berani mengatakan bahwa Aceh hari ini akan berdamai dengan Jakarta? Saya rasa tidak. Belum tentu ya. Belum tentu, ya kan? Karena ada tsunami, ya kan? Karena memang kondisi waktu itu harus dilakukan jeda, ya kan? Jeda perang, jeda konflik, karena banyaknya korban manusia, ya, sehingga diambil keputusan harus berdamai. Kan? Itu yang menjadi alasan awal. Nah, kalau itu yang terjadi, saya yakin sebenarnya di masyarakat itu, terutama di ex-kombatan GAM itu, banyak pertentangan yang muncul. Ya. Kenapa harus damai? Ya kan? Apalagi mungkin masing-masing pihak ya, mungkin dari GAM sendiri ketika itu merasa bahwa posisinya sudah di atas angin. Apalagi waktu tsunami banyak perangkat infrastruktur yang rusak. Ini momentum sebetulnya, ya kan? Tapi kemudian petinggi-petinggi itu memutuskan untuk berdamai. Nah, ini kan menimbulkan menimbulkan sebagian dari kombatan GAM ini merasa tidak sependapat dengan putusan berdamai ini. Dan ini kita sebetulnya bisa lihat, ya. Nanda mungkin tahu, setelah berdamai itu kita sempat beberapa kali terjadi misalnya bukan konflik ya, kontak tembak, ya, misalnya seperti di Pidijaya, ya kan. Terus ada gerakan-gerakan seperti di Aceh Jaya, pelaksanaan milad GAM dengan pakaian militer lengkap, kan? Juga ada penangkapan yang terkait dengan isu-isu yang tentang Aceh, tentang keinginan untuk merdeka gitu. Oke, tadi ada yang luput ternyata. Ya, ada yang luput. Selama ini kan pemerintah itu kan fokus, kalau kita lihat itu kepada ex-kombatan, ya kan, fokus bagaimana reintegrasi para kombatan, dan itu yang menjadi fokus selama ini, jadi perhatian selama ini, sehingga ada beberapa program untuk pemberdayaan ex-kombatan. Tapi di luar itu, ya kan, ada kelompok lain yang menurut saya itu kurang mendapat perhatian. Mereka ini adalah para anak yatim dari ex-kombatan GAM, ya kan? Nah, ini artinya mereka ini adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saat konflik, ya kan? Nah, ini yang kurang mendapat perhatian. Padahal kalau kita berbicara tentang dampak konflik, itu dampak paling besar itu mereka sebenarnya, ya. Mereka itu besar tanpa ayah, tanpa sosok ayah, ya kan? Besar dengan membawa dendam, dan mereka itu adalah pihak yang menerima dampak langsung dari konflik, tapi tidak merasakan gimana suasana saat konflik. Karena saat misalnya kan ayahnya meninggal itu, dia masih kecil, ya, mungkin sekitar 7 tahun, 10 tahun, ya kan. Itu kan memori, kemampuan kita untuk melihat sesuatu itu kan, memikirkan sesuatu itu kan belum mampulah kita untuk mencerna apa yang terjadi, ya kan. Tetapi setiap yang kita lihat atau kita dengar itu kan menjadi memori dia, akan selalu teringat. Dan mereka ini menyimpan dendam, ya kan. Nah, beda mungkin kalau mereka sebagai pelaku ketika konflik. Kalau misalnya diajak misalnya untuk berkonflik lagi, mungkin sebagian akan mengatakan, alah nggak usah lagi lah, ya kan? Karena memang mereka sudah pernah merasakan ya kan? Langsung.
saya juga sebagai masyarakat yang pernah merasakan konflik juga tentu tidak ingin konflik terulang lagi. Tapi bagi mereka yang tidak pernah merasakan, ya kan? Dengan dendamnya, apalagi membawa dendam, nah ini akan beda cara melihatnya, nah, kan? Ini yang kemudian menjadi fokus pemikiran saya ya. Ada pihak-pihak ada kelompok yang kurang mendapat perhatian, yang sebetulnya mereka merupakan pihak yang sangat merasakan dampak dari konflik. Dan jumlah mereka juga sangat banyak. Angka persis memang saya tidak dapatkan ya, tapi mungkin sekitar 30-an ribu kalau saya tidak salah. Dengan asumsi gini, mungkin setiap ex-kombatan yang meninggal saat konflik itu punya 2 anak aja, kita hitung. Ya kan? Berapa jumlah korban ex-kombatan GAM yang meninggal saat konflik? Kalau misalnya 3.000 tinggal kita kali 2. Kalau anaknya 2 orang, ya kan? Nah, bayangkan berapa banyak yang kombatan GAM yang meninggal dan hari ini berapa banyak anak-anak mereka, ya kan? Dan kalau ini tidak diperhatikan, ya kan? Nah, ini menurut saya sebetulnya ini menjadi semacam bisa menjadi kerikil ya mungkin kerikil bagi kelanjutan proses perdamaian. Nah, hari ini kalau misalnya kita mau jujur ya, kita lihat di media sosial, narasi-narasi itu kan muncul, Mas Ian. Ya, ketika kita berbicara tentang kepentingan Aceh dan Jakarta, itu kan mereka komentarnya di media sosial itu kan membacanya aja kita ngeri sedap gitu, ya kan? Nah ini dan mereka dengan bisa dengan beraninya menyampaikan itu. Kalau kita melihat siapa yang berkomentar, siapa? Nah, kembali lagi ini generasi yang memang sudah familiar dengan gadget, dengan perangkat media sosial. Artinya generasi yang mengomentari itu adalah generasi muda, generasi milenial, ya kan? Dan sebagian anak kombatan ini, anak yatim ini berada di level ini, di umur-umur ini. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya ya, itu perlu mendapat perhatian. Ya. Berarti ini salah satu hal yang kemudian dikhawatirkan. Iya. Nah, karena gini, dari hasil penelitian saya memang menunjukkan bahwa sebagian dari mereka itu sebenarnya tetap ada keinginan yang untuk merdeka itu ada. Coba bayangkan gini, mereka itu yang mereka tahu itu, ya kan, ayahnya itu meninggal berjuang untuk mencapai kemerdekaan, itu yang kan mereka tahu, ya kan. Tetapi dalam prosesnya tiba-tiba berdamai. Nah, apakah pasti mereka berpikir berarti yang diperjuangkan oleh ayahnya hingga meninggal itu sia-sia, iya kan? Ya, jadi mungkin ada keinginan untuk ini akan harus diwujudkan gitu ya. Karena itu dia, kan? Belum lagi kita berbicara perhatian, ya kan? Selama ini perhatian terhadap mereka minim. Banyak anak-anak yatim kombatan GAM itu secara ekonomi hidupnya susah. Sementara perjuangan mereka itu sampai harus kehilangan ayah. Gimana perasaan mereka melihat ada teman-teman ayahnya yang kemudian hidup bergelimang harta, hidup mewah, ya kan? Itu kan memunculkan kesenjangan, ya kan? Ada memunculkan. Nah, ini kan juga memunculkan semacam ketidakpuasan sebenarnya terhadap proses perdamaian ini. Dan ini yang sebenarnya kurang disentuh sih, ya, kurang disentuh. Kalau misalnya para pihak bisa lebih awal, ya, merangkul mereka, ya kan, tentu pemikiran-pemikiran seperti itu nggak sampai muncul gitu. Ada satu penelitian, kalau nggak salah saya itu di salah satu pesantren di Banda Aceh, saya lupa. Itu menunjukkan bahwa memang santri-santri yang di sana itu yang terutama anak yatim korban konflik
itu masih menyimpan memori trauma mereka terhadap konflik terjadi di masa lalu. Nah, dan itu bisa suatu saat bisa muncul kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya kan? Ini masih menyimpan. Ini belum selesai. Kalau menurut saya belum selesai. Ya, belum selesai. Dan suatu saat nanti, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Yang saya khawatir nanti ada yang mencoba memobilisasi mereka atau menghimpun mereka. Hari ini mungkin mereka masih tercerai-berai, ya kan. Tapi ketika ada pihak yang coba, kan, merangkul mereka kemudian menggiring, nah ini menjadi persoalan tentunya, ya kan. Yang kedua, jika komitmen penyelesaian MOU Helsinki ini nggak tuntas. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya kan? Kita tahu hari ini masih ada beberapa butir MOU itu yang belum terrealisasi, ya kan? Saya tidak ingat persis, tapi misalnya masalah lambang bendera, ya, penyelesaian hak-hak korban konflik, ya kan? Dan masalah kewenangan Aceh dan Jakarta itu kan masih ada yang belum selesai. Nah, kalau ini nggak selesai, ini juga menjadi alat sebetulnya. Narasi-narasi bahwa Aceh itu ditipu, itu bisa jadi akan muncul lagi. Sebelumnya kan ketika konflik sebelumnya itu kan narasi itu kan muncul, ya kan? Ketika itu misalnya ketika Aceh disatukan dengan Sumatera Utara, Aceh kena tipu, ya kan? Kemudian di Masagam, ya kan? Ada soal proyek-proyek vital, ya, ada itu ya, potensi-potensi daerah itu kan, itu kan banyak diambil sama pusat. Masyarakat Aceh malah jadi penonton di situ. Nah, nanti itu narasi itu akan terulang kembali kalau MOU ini nggak tuntas. Ya kan? Dan itu sebetulnya narasi-narasi itu kalau kita lihat udah ada sebenarnya di media-media sosial, ya kan? Ini perlu dikawal sebetulnya, ya kan? Bagaimana agar butir-butir itu betul-betul bisa tuntas, ya kan? Sehingga ini kemudian tidak menjadi alasan munculnya. Ada potensi ya. Potensinya kalau kata Pak Yos ini potensinya sudah sebenarnya ada. Dan sebenarnya sudah mulai terlihat gitu ya dari bisa dilihat kalau dari komentar-komentar itu tadi, narasi-narasi yang muncul. Tapi mungkin belum terlalu muncul ke permukaan. Jadi apakah itu masih kalau kita bilang masih bisa diredam? Sebetulnya masih, Nanda, ya. Masih bisa. Belum terlambat ya. Kalau misalnya pemerintah fokus ya. Artinya gini, ya kan, ada perhatian. Yang pertama tentu kita berharap MOU Helsinki dulu dituntaskan. Karena salah satu, kalau saya tidak salah itu tentang penyelesaian korban konflik ya. Salah satunya kan pemerintah pusat meminta maaf kepada korban konflik Aceh. Itu saya kurang ingat persis apakah di MOU atau dalam penyelesaian kasus HAM. Tapi kalau saya tidak salah membaca, ada tuntutan agar pemerintah pusat itu meminta maaf kepada korban konflik Aceh. Ya kan? Itu selain daripada kompensasi lainnya. Dan menurut saya ini sangat penting sekali. Ya. Karena dalam tradisi Aceh itu, ya kan? Bukan tradisi ya, ya mungkin bisa dikatakan bagian tradisi. Ada namanya tungbila. Tungbila itu balas dendam. Nah, balas dendam itu nggak akan selesai kalau kita nggak mau saling bermaaf-maafan. Nah, kan? Dan dalam sejarahnya konflik di Aceh, ya kan, itu tungbila itu, motivasi balas dendam itu menjadi penyemangat gigihnya perjuangan di Aceh. Cut Nyak-Din, kita tahu sejarahnya bagaimana, ya kan, ketika suaminya meninggal, ya kan, pejuang-pejuang lain juga sama, ya kan. Kemudian berlanjut misalnya di konflik Cumbuk itu juga
penyelesaiannya dengan bermaaf-maafan. Ada rekonsiliasi secara akbar yang dilakukan di Aceh untuk menyelesaikan konflik antara ulama dengan Ulai Balang ini, ya kan? Sehingga selesai sampai hari ini, tidak ada masalah lagi kan. Berlarutnya konflik GAM sampai 30 tahun itu salah satu motivasinya juga Tungbila, balas dendam ya kan. Dan ya, ini baru bisa selesai kalau kita saling memaafkan, ya kan. Dan tuntutannya adalah pemerintah pusat meminta maaf pada korban konflik Aceh. Dan itu belum terlaksana. Dan kalau saya tidak salah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan minta maaf. Dan itu satu ya. Yang kedua, perlu ada perhatian lebih kepada para anak-anak yatim kombatan kami ini, ya kan? Saya tidak ingin sebetulnya tindakan yang diambil itu tindakan, saya tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalnya kita ingin redam ini dengan tindakan kekerasan, itu bukan solusi, justru akan memperparah nantinya. Memunculkan dendam selanjutnya. Lagi, ya kan? Jadi pendekatannya itu harus persuasif. Gimana? Dengan memberi mereka perhatian, perhatikan kehidupan mereka, perhatikan ekonominya mereka, perhatikan pendidikannya gimana, ya kan? Tumbuhkan rasa kecintaan mereka itu terhadap NKRI, ya kan? Libatkan mereka dalam setiap kegiatan, ya kan? Kegiatan-kegiatan penguatan perdamaian, ya kan? Ajak dalam setiap kegiatan studi banding misalnya ke luar daerah, bagaimana anak-anak muda Aceh ini, ya kan, menjaga perdamaian ini, ya kan? Jadi mereka merasa betul-betul dianggap ada, ya kan? Hari ini, ya kan, sebagian sejahtera, sebagainya lagi menderita. Nah, ini yang sebetulnya masih ada peluang itu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya MOU Helsinki ini nggak tuntas, ya kan, dan mereka nggak terperhatikan, nah ini menjadi potensi, menjadi risiko yang sebetulnya yang dikhawatirkan. Nah, kalau kita lihat ini, saya balik lagi tanya ke Nanda, ya kan, apakah perlu kita memikirkan perdamaian ini? Perlu. 18 tahun ya, yang kita yang dilihat di permukaannya ya sudah berdamai, sudah tuntas, sudah on the track kita bilang, sudah on the track, ya. Masyarakat juga terlihat sudah menikmati, sudah bertumbuh lagi segala macam ya. Tapi di balik itu masih ada hal-hal yang potensi itu masih ada yang sebenarnya perlu diwaspadai. Iya, dan ini perlu disikapi secara bijak ya. Nah, jangan sampai lah. Saya tidak sangat berharap jangan sampai yang dilakukan itu justru tindakan-tindakan yang kekerasan, ya, yang justru ini akan memunculkan persoalan yang lebih besar. Jadi harus memang secara persuasif, apalagi ini generasi milenial ya, yang mungkin di zaman hari ini dengan IT yang sangat maju, itu informasi kan bisa sangat cepat. Jadi tentunya pemahaman mereka juga lebih terbuka ketimbang sebelumnya. Oke, ini sebelum kita tutup karena sudah lumayan juga nih. Oke, Pak Yas. Nah, jadi kan tadi ada potensi-potensi yang sudah disampaikan dan pemantiknya bisa dikatakan besar juga itu dari kalangan yang generasi yang saat ini sangat produktif kan, 20-an, karena mereka adalah para anak ex-kombatan yang saat ini di umur-umur produktif. Dan ini menghadapi ini memang sudah tahun-tahun politik. Apakah ada potensi-potensi itu di tahun-tahun ini atau dalam waktu dekat atau bagaimana? Kalau itu nggak ada ya. Saya belum melihat ke sana arahnya karena beda suasananya. Kalau dulu baru-baru damai itu memang ada potensi, ya, ada semacam letupan-letupan kecil gitu. Tapi itu kaitannya bukan dengan negara. Tapi persaingan politik antar sesama mereka, ya kan. Tapi kan dalam
proses yang berjalan ini itu kan semakin lama semakin hilang letupan-letupan itu, ya kan? Malah pemilu kemarin kita tidak mendengar sama sekali adanya tidak ada timbul chaos ya, misalnya antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, itu malah kita nggak dengar kemarin kan. Dan ke depan saya yakin itu juga semakin aman, semakin damai, ya kan. Cuma kan kita nggak tahu ini. Malah mungkin karena kita semakin di hal itu ya, di permasalahan itu, ini di permasalahan ini aja nih kayaknya semakin aman, makin terabaikan kayaknya. Yang saya khawatir potensi kita tadi Pak Yos terlena di zona nyaman ini. Iya. Ya, karena kita merasa udah selesai, udah nyaman, sudah aman semuanya kan. Kita nggak memikirkan lagi potensi-potensi yang itu, tadi dibicarakan. Dan ini yang bahaya sebetulnya. Ketika kita sudah terlena, tiba-tiba kejadian, ya kan? Nah, ini bisa chaos betul ini. Nah, oke, ini berat ya. Oke, jadi ini waktu kita juga sudah sangat singkat Pak Yos ya. Apa yang terakhir yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, tentu kalau misalnya saya dari perspektif Pak Desi Media ya, ya juga dari perspektif masyarakat, ya kan, masyarakat Aceh, warga Aceh. Tentu saya sangat berharap ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan butir-butir MOU Helsinki ini. Jangan sampai ini menjadi alasan lagi suatu saat nanti bahwa pemerintah pusat ingkar janji terhadap Aceh. Ya kan? Kita tidak ingin konflik itu berulang kembali. Yang kedua, tentunya kita berharap adanya perhatian ya terhadap keluarga para kombatan GAM, terutama mereka yang sudah meninggal dunia saat konflik, ya kan? Karena dampak konflik paling besar itu dirasakan oleh mereka, ya kan? Oleh anak-anak mereka, oleh istri mereka. Tapi yang perlu mendapat perhatian serius adalah anak-anak sebetulnya. Kalau istri itu mungkin bisa kawin lagi, bisa nikah lagi, ya kan? Jadi mungkin trauma yang muncul itu mungkin bisa agak terobati lah ya. Nah, tapi kalau anak-anak ini gimana? Karena mereka kehilangan ayah mereka di situ. Dan ini yang perlu mendapat perhatian sebetulnya dari pemerintah. Saya kira dua hal itu yang paling penting, Nanda. Dan itu yang patut menjadi perhatian ya. Dan semoga bisa dengarkan, bisa dilihat nih suaranya. Ini karena yang ngomong kan juga praktisi media, dan ini Pak Yos sendiri sudah melihat ya. Ini kalau yang muncul dan kemarin penelitiannya juga tentang itu, tentang anak yatim kombatan GAM kan. Tentang perspektif mereka, tentang komunikasi mereka dengan Partai Aceh. Karena memang kenapa dengan Partai Aceh? Nah, masih ada waktu sedikit ya mungkin ya. Boleh sedikit. Karena begini. Partai Aceh itu punya mandat sebetulnya, ya kan, merealisasikan butir-butir MOU Helsinki itu visi, masuk dalam visi dan misinya sebenarnya. Dia juga lahir dari proses perdamaian. Sebetulnya proses perdamaian itu hasilnya itu salah satunya adalah Partai Aceh, karena ini transformasi dari sebelumnya gerakan bersenjata ke gerakan politik. Ya kan, dan di dalamnya itu kan diisi oleh tokoh-tokoh GAM. Nah, karena itu mereka tentu punya semacam hubungan dengan anak-anak yatim kombatan GAM. Dalam kaitan itulah kemudian saya mencoba melihat gimana proses komunikasi yang terjadi. Jadi pertanyaannya yang tadi, apakah masih perlu dibahas? Masih akan terus perlu dibahas ya, karena mengingat juga yang kita bicarakan di awal ya Pak Yos, bahwa yang namanya konflik itu kan bentuknya dinamis. Jadi dengan kondisi sosial juga yang dinamis, hal-hal itu yang perlu terus didiskusikan, diingat bahwa untuk menjaga kestabilan itu, Pak Yos ya. Dan pesan-pesan yang Pak Yos sampaikan tadi semoga bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan ya. Butir-butir MOU yang masih
belum selesai, semoga bisa segera diselesaikan untuk mengurangi potensi-potensi yang kita bicarakan tadi. Terima kasih banyak Pak Yos sudah sharing hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Habasuloh yang sudah menyaksikan. Terima kasih, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.